Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Butindah selaku mentor, yang saya hormati juga teman-teman orientasi seminar P3K tahun 2024. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Rifaul Zabzani. Saya akan seminarkan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pegawai bagi pegawai pemerintah tahun 2024, itu terkait dengan RHK saya, Pak. Yang rencana kerja menengah RHK itu yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasi. Yang selanjutnya ada rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja dalam hal ini adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KWSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Jadi nanti menyusun KWSP dalam data dokumen untuk peningkatan pembelajaran selama setahun ke depan. Yang isinya ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Kuantitas sendiri ada dokumen yang menunjang pelaksanaan pembelajaran seperti modul, bahan ajar. Kalau saya permesinan berarti ada job sheet, terus ada merencanakan bahan-bahan termasuk waktu sampai tingkat evaluasi dalam bentuk satu dokumen. Untuk kuantitas tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen satuan pendidikan atau KSP yang nanti akan digunakan targetnya 100%. Jadi dalam setahun dibuat untuk administrasi langsung 100% dalam 1 tahun. Untuk waktu, kecepatan waktu dilaksanakan kegiatan selama target waktu 12 bulan. Terus kegiatan dan tahapan merencanakan dan menyusun perangkat pembelajaran teknik permesinan untuk penyempurnaan dokumen KWSP. Ya, jadi nanti dalam kurun waktu setahun langsung direncanakan. Terus ada melaksanakan pembelajaran sesuai dengan KWSP yang disusun. Yang terakhir adalah mengevaluasi dokumen KWSP. Untuk penyempurnaan maka evaluasi untuk tahun berikutnya itu dilakukan. Terus output dari kegiatan adalah tersusunnya dokumen KWSP dalam hal ini terkait sampai dengan 1 tahun, walaupun dimulai dari ajaran baru bulan Juli. Terus penerapan nilai-nilai akhlak, saya menyusun perangkat pembelajaran bersama tim MGMP sekolah atau kolaboratif. Sekolah dalam hal ini berarti antar jurusan saja, ya, dan nanti kolaboratif dilaksanakan MGMP antar sekolah yang sama jurusan teknik permesinan. Terus melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan KWSP secara adaptif dan kompeten. Jadi mengedepankan, karena saya orang teknik, berarti mengedepankan praktek siswa supaya anak bisa menghasilkan yang kompeten. Terakhir, mengevaluasi dokumen KWSP untuk penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya. Demikian untuk RHK saya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman, monggo Bapak semua. Terima kasih. Saya mau menanyakan dari itu direncanakan itu pada awal, karena disini ada pembelajaran kan 1 tahun ada 2 semester dan itu beda tahun. Apakah dalam 1 tahun Januari sampai Desember itu 1 kali pembuatan atau 2 kali? Baik. Karena ini pembelajaran rencana ini baru dilaksanakan selama 1 tahun, maka disusun awal ajaran baru selama 1 tahun penuh, Bapak.
Mungkin itu aja untuk pemaparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk kegiatan pemaparan RHK berikutnya, yaitu pemaparan dari mentor Ibu Indah. Waktu berdebatkan persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Menti ya, peserta seminar kegiatan orientasi P3K ya, angkatan 53 sampai 57. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, Bapak Ibu sudah melaksanakan seminar nih, terkait dengan RHK dari Bapak Ibu semua. Saya bisa simpulkan di sini ada beberapa RHK, rencana hasil kerja yang Bapak Ibu rencanakan. Yang pertama adalah tentang pembelajaran yang merefer atau merujuk pada KSP ya, kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua adalah tentang peningkatan kompetensi ya, baik melalui komunitas belajar, PMM atau secara mandiri. Kemudian berikutnya observasi teman sejawat, dan kemudian tugas tambahan sebagai wali kelas ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tugas pokok Bapak Ibu adalah selaku pendidik, selaku pengajar, tentu memang yang paling utama adalah melaksanakan pembelajaran berbasis KSP ya. Untuk pembelajaran ini tadi saya lihat Bapak Ibu melaksanakan atau akan melaksanakannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sebenarnya ada satu lagi Bapak Ibu, yaitu refleksi dan tindak lanjut ya, refleksi dan tindak lanjut. Artinya ketika Bapak Ibu telah merencanakan dengan baik, kemudian melaksanakannya, kemudian ada evaluasi yang berupa penilaian, maka ini perlu ditutup dengan refleksi, karena Bapak Ibu kita perlu masukan dari anak-anak ya, karena kita untuk kurikulum merdeka pembelajarannya kan pembelajaran paradigma baru, di mana kita berpusat pada peserta didik. Nah, kalau berpusat pada peserta didik ya kita perlu mendengarkan nih yang dimaui peserta didik itu apa. Kita perlu mendengarkan masukan-masukan dari peserta didik. Barangkali mereka mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan. Mungkin apa suaranya kurang keras sehingga yang belakang tidak mendengar, atau mungkin tulisannya tidak terbaca ya, sangat kecil atau apapun gitu ya, atau yang guru olahraga mungkin yang putri merasa risih kok kadang pegang-pegang gitu ya. Artinya ini kita perlu mendengarkan masukan anak-anak untuk perbaikan pembelajaran kita. Nah, ini di ranah refleksi ya, dan kita perlu membudayakan refleksi tentunya ya. Oke. Kemudian ketika sudah ada refleksi, kita tahu apa sih keunggulan kita. Artinya tidak hanya tentang kelemahan kita, tapi keunggulan kita, supaya kita tahu bahwa ini sesuatu yang perlu kita pertahankan, kita kembangkan ya. Karena anak-anak senang pada kita, senang pada pembelajaran kita itu apanya gitu loh ya. Apa mungkin penjelasannya detail, apa mungkin care-nya Bapak Ibu terhadap anak-anak gitu ya, atau pilihan-pilihan kata yang apresiatif. Itu kita juga perlu mengulik dari anak gitu ya. Itu dari refleksi. Nah, kalau sudah ada refleksi, kita tindak lanjut yang kebaikan-kebaikan kita dilanjutkan, kemudian kekurangan kita ya coba kita tutup lah ya, sesuai dengan apa sih kemampuan kita, sebatas kemampuan kita. Itu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan kemudian Bapak Ibu untuk pelaksanaan yang itu juga perlu direncanakan dengan baik, bahwa paradigma baru, pembelajaran paradigma baru, kita tidak hanya mengajarkan kompetensi kepada anak, tapi juga pengembangan karakter. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu ketika merencanakan, Bapak Ibu juga sudah harus merencanakan karakter apa sih yang akan saya kembangkan melalui pembelajaran ini. Nah, kalau misalnya karakternya berkolaborasi, maka tentu pembelajarannya harus didesain supaya anak-anak itu berkembang skill kolaborasinya. Kalau mandiri misalnya ya, desainnya seperti apa supaya anak-anak bisa belajar mandiri, bertanggung jawab gitu. Jadi pengembangan karakter itu juga menjadi sesuatu yang perlu Bapak Ibu pikirkan ya. Berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang menjadi apa ya, wacana yang terus didengungkan oleh kurikulum merdeka. Kenapa begitu? Pembelajaran diferensi itu dalam rangka membuat anak-anak senang belajar. Kalau anak-anak memang dia kapasitasnya semua
tiap anak itu kan unik ya. Tidak semua anak itu punya kapasitas yang sama dalam penguasaan setiap mata pelajaran. Ya, kalau anak-anak yang memang di bidang misalnya matematika itu tidak menguasai sekali, ya tidak harus kemudian kita paksa untuk sama dengan yang lain yang senang matematika. Ya, ini pembelajaran berdiri ketika anak-anak itu kita layani sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhannya, maka anak-anak akan menjadi senang belajar, Bapak Ibu. Kenapa anak-anak tidak senang matematika misalnya? Itu karena gurunya terlalu menuntut. Ya kamu harus pintar sama dengan teman kamu gitu ya. Tapi kalau kita memahami bahwa oh ya kapasitasmu itu tidak sebaik temanmu, maka ketika pembelajaran ya bagaimana kita melayani dia sesuai dengan kebutuhannya. Ujian pun atau penilaian pun tidak perlu sama dengan temannya. Ya tentu grade nilainya juga nanti beda, nggak masalah karena memang beda gitu ya. Gitu. Termasuk dalam metode pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar anak-anak misalnya. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kenapa penting itu dalam rangka membuat anak tetap termotivasi untuk belajar. Ketika kita nggak diferensiatif, maka anak-anak malas belajar. Anak-anak nggak suka olahraga, misalnya dituntut untuk bisa olahraga, malas ya karena dia merasa sangat dituntut. Gitu. Tapi ketika kita bisa memahami kebutuhan anak, maka mereka akan senang belajar. Yang berikutnya adalah KSG Bapak Ibu. KSG itu apa Bapak Ibu? Kompetensi sosial emosional. Ya, ini terkait dengan disiplin positif. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran anak-anak secara internal, intrinsik ya dari dalam untuk bisa patuh, untuk bisa disiplin. Maka kesepakatan kelas, terima kasih tadi Bapak Ibu sudah banyak menyinggung tentang kesepakatan kelas karena sekarang yang dianukan trennya bukan lagi hukuman, tetapi konsekuensi. Ya, itu berasal dari kesepakatan, ya kesepakatan bersama. Satu itu, yang kedua adalah mungkin karena ini anak-anak belajar 1 hari penuh ya, ice breaking mungkin itu perlu direncanakan juga pada perencanaan. Ya ice breakingnya apa? Nggak usah ice breakingnya kemudian perumus dan sebagainya, mungkin yang sederhana aja mereka stretching lah mungkin bisa ya, atau apa ya ice breaking sederhana itu perlu direncanakan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah pilihan kata Bapak Ibu ya, hati-hati untuk pilihan kata, jangan sampai Bapak Ibu menyampaikan anak-anak itu bodoh ya, anak-anak itu goblok, maaf ya, atau tambah ini yang biasanya guru begitu. Misalnya ada anak yang bertanya kemudian, kamu dari tadi ngapain? Kok nggak paham gitu kan, sudah saya terangkan. Dan kalau seperti itu maka anak sudah nggak mau bertanya gitu. Ya karena omongan kita, bahasa kita yang membuat mereka ya semacam kecentok gitu ya. Kita anak mau bertanya tidak kita apresiasi, malah kita katakan seperti itu. Lah kamu ngantuk, makanya jangan ngantuk gitu ya. Makanya jangan melamun misalnya, itu anak jadi ya pilihan. Maka kita perlu sering-sering memuji anak Bapak Ibu ya, karena ketika kita dipuji itu kita senang gitu ya. Nah ketika senang maka kita akan termotivasi untuk belajar. Kenapa anak-anak bolos? Kenapa anak-anak tidak tertib? Itu bisa jadi karena kitanya sendiri yang mungkin tadi pilihan katanya tidak kita perhatikan.